Ronaldo dan Messi bisa kehilangan sepatu emas. Zinedine Zidane dicuekin selama 2 tahun. Arsenal kejar pemain Brasil Willian. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, saluran bola paling menghibur. Segera saja kita mulai update paling penting untuk Anda hari ini. Ronaldo galak sebagai perempuan. Harian Inggris The Sun menurunkan sebuah liputan iseng menggunakan app bernama Face App guna mengubah wajah para pemain sepak bola jika bertukar jenis kelamin. Cristiano Ronaldo terlihat mengerikan. Wajah femininnya masih terlalu galak dengan garis rahang yang keras dan tinggi, dengan hidung mancung yang sama. Yang wajahnya lebih halus dan ramah sebagai perempuan adalah Raheem Sterling dari Manchester City. Atau Lionel Messi, sang bintang Barcelona dengan wajah yang lebih lebar dan bulat. Tapi yang paling mengejutkan dari semua adalah Mohamed Salah. Wow, Anda tidak akan menyangkanya. Harry Kane sebagai perempuan, apakah ada yang berminat? Juga Paul Pogba, mungkin tidak banyak. Marcus Rashford terlihat jauh lebih feminin dengan wajah wanita. Sementara Jose Mourinho sangat mengerikan, mirip seorang istri yang kecewa menunggu suami tidak pulang-pulang. Jangan lupa lihat juga Jurgen Klopp, menurut istilah The Sun, mirip seorang ibu penjaga perpustakaan. Liga Spanyol siap dimulai kembali. Real Sociedad adalah tim dengan kartu kuning paling sedikit musim ini. Real Sociedad juga akan menjadi tim pertama yang kembali ke lapangan latihan. Sebuah tanggal sudah ditetapkan Selasa 14 April. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah Spanyol yang mengizinkan bisnis yang tidak esensial, maksudnya di luar kesehatan dan layanan emergensi lainnya, untuk memulai lagi aktivitasnya. Real Sociedad percaya aturan itu berlaku untuk mereka juga. Dengan begitu, Real Sociedad menjadi tim pertama di 5 liga elit Eropa yang memulai sesi latihan mereka. Tenang, protokol kesehatan soal jarak akan ditetapkan. Sekedar mengingatkan bahwa ada satu pemain pinjaman Real Madrid, Martin Odegaard, masuk skuad Sociedad musim ini. Real Sociedad adalah juga finalis Copa del Rey musim 2019-2020. Partai finalnya melawan Athletic Bilbao ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Dalam perjalanan ke final, klub berjuluk La Real itu menaklukkan Real Madrid dengan skor 4-3 pada babak perempat final. Dua raksasa Liga Spanyol lain juga gugur pada babak perempat final. Barcelona kalah 1-0 dari Athletic Bilbao, dan juara bertahan Copa del Rey Valencia disingkirkan oleh Granada pada babak yang sama. Real Madrid mulai lagi latihan. Real Madrid tidak mau kalah, juga akan memulai lagi sesi latihan mereka setelah melihat Real Sociedad menetapkan 14 April sebagai tanggal dimulainya pelatihan. Real Madrid adalah klub Liga Spanyol pertama yang melakukan isolasi terhadap para pemainnya segera salah satu pemain bola basket, Trey Tompkins, positif terpapar pada tanggal 12 Maret lalu, tepat 1 bulan yang silam. Pemain basket dan sepak bola berbagi kantin yang sama di Valdebebas. Kompleks latihan Real Madrid itu semula akan dijadwalkan dibuka pada 26 Maret. Tapi dengan negara Spanyol dinyatakan dalam kondisi darurat, maka pembukaan lapangan latihan tertunda sampai dengan hari ini. Belum jelas apakah Los Blancos akan memulai latihan pada hari yang sama dengan Real Sociedad, Selasa 14 April atau beberapa hari setelahnya. Hal itu dilakukan karena pemerintah Spanyol mulai melonggarkan karantina, mengizinkan bisnis yang tidak terkait dengan kesehatan termasuk sepak bola untuk memulai kembali aktivitasnya. Real Madrid dan Barcelona kehilangan 311 miliar. Dua raksasa Liga Spanyol akan kehilangan masing-masing 311 miliar rupiah setelah ICC dibatalkan. Turnamen bernama lengkap International Champions Cup itu biasa diselenggarakan sebagai pramusim bulan Juni atau Juli sebelum dimulainya sebuah musim yang baru. Tapi hari ini sudah dibatalkan karena situasi yang kurang menguntungkan yang tengah melanda Eropa dan Amerika Serikat. Padahal ICC tahun ini direncanakan akan menjamu sebuah El Clasico antara Real Madrid dan Barca di Las Vegas, Amerika. Kedua tim akan dibayar masing-masing sebesar 311 miliar rupiah. Amerika kini menjadi lokasi terpapar paling parah di seluruh dunia dengan lebih dari 530.000 kasus, melebihi negara manapun di seluruh dunia. Lokasi lain untuk ICC 2020 adalah di China, yang juga belum melonggarkan aturan setelah
angka-angka terpaparnya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Adnan Januzaj minta final Copa del Rey ditunda. Adnan Januzaj, mantan pemain Manchester United, minta laga final Copa del Rey 2020 ditunda sampai tahun depan jika para pendukung dilarang untuk datang ke stadion. Adnan Januzaj saat ini merumput di Real Sociedad, tim yang tampil cemerlang musim ini. Mereka bukan saja duduk di zona Liga Champions, tapi juga lolos ke final setelah menyingkirkan Real Madrid pada perempat final Copa del Rey. Kini mereka melaju ke final dan siap untuk berhadapan dengan Athletic Bilbao sebelum musim ini dihentikan sama sekali pada 13 Maret setelah satu pemain basket Los Blancos terpapar. Pemain Belgia keturunan Kosovo ini menikmati betul dukungan supporter sehingga minta final Copa del Rey diselenggarakan dengan kehadiran penonton. Jika tidak bisa, maka lebih baik ditunda ke tahun depan. Adnan Januzaj sempat dipinjamkan selama semusim ke Borussia Dortmund sebelum satu musim lainnya di Sunderland, tapi kemudian memutuskan untuk pindah ke Liga Spanyol pada tahun 2017. Lautaro Martinez ingin main bareng Messi. Lautaro Martinez sudah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona musim panas nanti. Sang agen dari pemain Inter itu, Albert Yak, menambah liar rumor dengan mengatakan bahwa semua orang ingin bermain bersama Lionel Messi, termasuk juga kliennya. Sang agen menceritakan kebanggaan Lautaro Martinez main bareng Messi di timnas Argentina pada usia yang sangat muda. Tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada sikap resmi dari pihak Lautaro soal rumor kepindahan ke Barcelona. Pemain yang sama juga sudah dikaitkan dengan transfer ke Real Madrid dan juga Chelsea. Albert Yak, sang agen, hanya mengatakan bahwa mereka tengah melakukan kontak untuk memperpanjang masa kerja Lautaro di Inter, namun terlanjur terganggu situasi buruk yang tengah melanda Eropa. Sebelum musim Liga Italia ini dihentikan, Lautaro yang berusia 22 tahun itu sudah mencetak 16 gol dalam 31 kali penampilan bersama Inter Milan. Selain Barca, Los Blancos, dan Chelsea, Manchester City juga termasuk dalam klub besar Eropa yang mengejar tanda tangan pemain Argentina itu. Sebelum kita lanjutkan dengan kemungkinan Ronaldo serta Messi kehilangan sepatu emas 2020, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Chelsea mulai lagi latihan. Berita gembira lainnya datang dari Liga Inggris dengan Chelsea memulai lagi sesi latihan. Tapi jangan dibayangkan latihan bareng-bareng ya. Aturan dari pemerintah Inggris masih tidak boleh dilanggar, harus ada physical distance yang cukup jauh. Foto-foto di dalam Stamford Bridge yang kosong diposting oleh Marco van Ginkel, pemain Belanda yang baru turun 4 kali di skuad utama Chelsea sejak bergabung pada tahun 2013, itu nyaris 7 tahun yang lalu. Marco van Ginkel baru-baru ini menjalani masa pinjamannya di Eindhoven, Belanda. Kenapa dia bisa latihan di dalam Stamford Bridge? Karena dia tinggal di dekat stadion milik The Blues itu. Para pemain yang tinggal di dekat stadion bisa memanfaatkan lapangan luas tersebut untuk latihan daripada bosan berlatih sendiri di lahan sempit di rumah masing-masing. Kiper Milan berada dalam dilema. Kiper andalan AC Milan, Gianluigi Donnarumma, sedang terjebak dilema antara memilih setia pada klubnya atau mewujudkan ambisi pribadinya. Masa depan penjaga gawang timnas Italia itu memang sedang tidak menentu saat ini, terlebih dengan kontraknya akan berakhir pada Juni 2021. Sang pemain masih belum menyetujui kontrak baru dengan Rossoneri, sehingga itu membuat statusnya menjadi cukup menarik perhatian banyak tim pada musim panas nanti. Dengan kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, beberapa klub sudah berusaha melakukan pendekatan pada penjaga gawang 21 tahun itu. Tim-tim seperti Chelsea dan PSG diperkirakan akan menjadi yang paling gencar berusaha mendaratkan sang kiper pada musim panas nanti. Selain itu, tentunya ada ketertarikan dari Juventus yang memang sudah cukup lama mengagumi kiper utama timnas Italia tersebut. Ketertarikan tim-tim besar itu tentunya akan menggoda hati dari Donnarumma yang pastinya memiliki ambisi pribadi untuk meraih gelar dan berkompetisi di Liga Champions. Arsenal ingin datangkan Willian. Arsenal tertarik mendatangkan winger Chelsea Willian setelah ia berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 31 tahun itu di Stamford Bridge akan selesai pada 30 Juni.
Belakangan, pembicaraan kesepakatan baru menemui jalan buntu karena keinginan Willian untuk mendapatkan kontrak 3 tahun tidak dikabulkan oleh The Blues. Klub hanya menyanggupi kesepakatan baru berdurasi 2 tahun. Menurut laporan, rival sesama tim London, Arsenal menjadi salah satu tim yang memantau situasi Willian di Chelsea. Mereka berharap bisa memanfaatkan situasi mantan pemain Shakhtar Donetsk itu pada akhir musim ini. Arsenal menambah panjang deretan klub yang menginginkan jasa bintang asal Brasil itu. Sebelumnya, Barcelona disebut-sebut sebagai pilihan pertama Willian setelah raksasa Catalonia itu pernah berusaha mendatangkannya pada 2 bursa transfer musim panas terakhir. Ambisi tim asuhan Mikel Arteta itu dipastikan akan dihadang sesama tim London lainnya, Tottenham Hotspur. Pelatih Spurs, Jose Mourinho, adalah orang yang berjasa mendatangkan Willian ke Stamford Bridge pada tahun 2013. Kini manajer Portugal itu berharap bisa reuni kembali dengan mantan bintang andalannya tersebut. Zinedine Zidane dicuekin selama 2 tahun. Ini adalah peristiwa tandukan Zinedine Zidane ke dada Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006. Insiden itu bikin Zidane dicuekin oleh rekan timnas Prancisnya selama 2 tahun. Partai final Piala Dunia 2006 itu berlangsung di Berlin Olympia Stadion, Jerman, dengan Zidane membuka skor 1-0 pada menit ke-7 sebelum disamakan oleh Materazzi pada menit 19. Skor sama kuat 1-1 berlangsung sampai menit 90 dan pertandingan pun harus diperpanjang sampai extra time. Lalu terjadilah bencana itu, bencana bagi Le Bleu, keuntungan bagi Azzurri. Dalam sebuah provokasi pada menit 110 extra time, Marco Materazzi berhasil memancing amarah Zidane yang kemudian menanduk dada sang bek Italia itu dan membuatnya terjengkang. Wasit Horacio Elizondo tidak punya pilihan lain kecuali memberi kartu merah pada pahlawan Prancis tersebut dan Zidane berjalan keluar lapangan dengan gontai. Skor tetap bertahan 1-1 setelah 120 menit dan laga terpaksa diselesaikan dengan adu penalti. Anda sudah bisa menebaknya, Azzurri menang 5-3 pada adu nasib itu. Satu rekan setim Zidane di Le Bleu, Willy Sagnol, merasa sangat marah pada Zidane. Sang pemain Bayern Munchen itu merasa trofi Piala Dunia sedikit lagi bisa menjadi milik Prancis setelah dia tidak ikut serta dalam momen juara Piala Dunia 1998. Tapi semua itu gagal gara-gara tandukan Zidane ke dada Materazzi. Willy Sagnol tidak mau mendengar permohonan maaf Zidane di ruang ganti, menghabiskan 250 batang rokok selama 10 menit guna meredakan amarahnya dan kemudian memilih untuk mengabaikan Zidane selama 2 tahun berikutnya. Beruntung saat Willy Sagnol menikah tahun 2008, mereka berdua bertemu kembali dan berdamai. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa kehilangan sepatu emas. Jika liga-liga elit Eropa dihentikan pada hari ini, maka baik Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi sama-sama kehilangan sepatu emas mereka. Ronaldo bersama Juventus sudah mencetak 21 gol musim ini, tapi masih kalah dibandingkan Ciro Immobile dari Lazio yang menduduki puncak top skor Liga Italia dengan 27 gol, kalah 6 gol. Pemain Lazio Ciro Immobile juga memimpin perlombaan untuk meraih sepatu emas Eropa. Di urutan kedua adalah Robert Lewandowski dari Bayern Munchen dengan 25 gol. Setelah itu barulah Ronaldo di urutan ketiga. Lionel Messi meskipun menjadi top skor Liga Spanyol berada di urutan ke-6 dengan 19 gol. Sepertinya ia akan sulit mengejar selisih dengan Ciro Immobile bahkan ketika musim berhasil dimulai kembali. Pada urutan keempat klasemen perebutan sepatu emas Eropa ada Erling Haaland yang sudah mencetak 25 gol, tapi posisinya hanya urutan keempat karena Salzburg memperoleh koefisien poin yang lebih kecil dibandingkan gol-golnya pada kancah Liga Jerman bersama Borussia Dortmund. Di urutan kelima ada target transfer Liverpool Timo Werner dengan 21 gol bersama Leipzig di Liga Jerman. Sementara itu untuk Liga Champions, pencetak gol terbanyak secara berturut-turut adalah Lewandowski dari Bayern Munchen dengan 11 gol, Erling Haaland dari Dortmund dengan 10 gol, Dries Mertens dari Napoli 6 gol, Harry Kane Tottenham 6 gol, dan Serge Gnabry Bayern Munchen 6 gol juga. Sekian dari gelabola.com, silahkan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.